Selamat siang, welcome back to Dos Creative Channel. And again dengan saya Mario, Adri. dan di sini kita ada narasumber yang lumayan menarik, yang Lumayan ya. menarik dong. Yang akan kita bahas hari ini nih sangat menarik nih. Menarik. Menarik. Namanya dengan Putri siapa? Putri Indonesia. Nice. Putri Saskia. Putri Saskia. Saskia. I see. Nah, Putri mau ngapain di sini? Jadi ya teman-teman ya, episode hari ini khusus untuk kamu yang lagi mau cari kerjaan nih. Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang how to, tentang mungkin kayak step by stepnya, ya gimana caranya kalian tuh bisa melakukan effort yang lebih supaya kantor tempat tujuan kalian melamar itu tertarik dengan kalian. Nah kayak gitu. Betul. Nah ini kenapa Putri ada di sini, karena Putri ini menurut gue pribadi ya, dia melakukan sebuah effort yang sangat baik sehingga bisa diterima kemarin di Ruby Cube ya. Welcome Putri. Nah sebelum kita masuk ke situ, pengen tahu dulu dong Putri itu backgroundnya kayak gimana sih? Lulusan mana atau kuliahnya di mana? Sebelumnya aku kuliah di ITB, lulusannya DKV di FSRD-nya. FSRD. Oke. Terus ya di sana itu diajarin tentang cara mempresent diri nggak sih sebenarnya? Sebetulnya terakhir itu lebih banyak ke portofolio ya, kayak kita Portofolio. ngomongin portofolio, tapi untuk kita presentasi langsung misal dalam konteks interview sih nggak ada. Nggak ada. Jadi misalnya kayak saat lagi latihan presentasi gitu di kampus, kayak dikasih tahu kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu atau gimana gitu ya? Oh enggak. Enggak. Oh tandanya ini benar-benar inisiatif dia sendiri. Betul. Wah tandanya ini pribadi masing-masing ya, personal masing-masing ya. Oke, jadi sebenarnya kita nyambung ke episode yang pertama Mas. Kita waktu itu pernah ngebahas soal attitude nih ya, attitude para pelamar pekerjaan, yang mereka tuh melamar pekerjaan tuh kayaknya kelihatan tuh kayak seenak udel mereka aja gitu. Enak udel mereka. Kenapa Mas berasa ya Mas? Iya, jadi kayak disisiin waktu itu Mas Mario pernah cerita kan ya, disisiin dengan banyak perusahaan, atau misalnya bahasanya tidak formal. Ya ada kan banyak ya. macam lah Mas. Body emailnya kosong atau gimana. Ada juga. Ada yang email ke kita ternyata buat agensi lain. Gitu. Aduh. Jadi kirimnya ke Ruby Cube tapi ternyata dalamnya bukan gitu. Kan, ada yang juga disisiin semua yang tadi itu. Semua itu tuh gue kenal tuh agensi lain, teman-teman gue juga. No offense kan ya sesama agensi kayak gitu kan. No offense, semua kelihatan aja. Maksudnya it means that kayak ini kayak lucky draw ya jadinya. Istilahnya kan kalau yang mana kepilih ya kan. Itu loh. Jadi ngumpulin 10 kayak gitu, siapa tahu dapat 1 gitu ya. Tapi betul. itu kan jelek ya. Nama kita bakal langsung kepantau nggak sih? Well ya sih. Ya maksudnya kayak kelihatan, maksudnya kalau dari sisi employer ya pasti ya ini sih Udah langsung going lucky aja ya kan. Yang penting asal tembak gitu kan. Kalau dapet syukur, nggak dapet syukur gitu kan, seperti itu. Jadi kalau dari sisi kita sih kayaknya nggak gitu bener-bener ingin ya maksudnya. Gitu kan. Oke, jadi sekali lagi kita mau ngebahas soal di kampus nih ya si Putri. Jadi emang di kampus nggak ada ya soal cara mempresent diri kayak gitu? Present diri paling lebih banyak ke kita presentasi tugas aja sih dibanding kayak gimana kita ngobrol dalam konteks interview gitu ya, ke calon employer dan segala macam. Biasanya kalau itu memang dipelajari kalau misalkan kita pas magang lah gitu. Magang kita belajar mandiri itu juga, gimana cara kita mandiri ya? Iya, karena waktu itu kita juga ada mata kuliah khusus di mana kita harus magang gitu, istilah magang di luar, itu di agensi atau di korporasi. Oke, I see. Tapi kan gini ya, kemarin tuh Mas Mario cerita di kampusnya dulu ya Mas ada mata kuliah khusus tentang. Ada, kalau dulu saya di Academy of Art di San Francisco, kita memang ada satu kelas, satu semester, itu satu mata kuliah itu memang khusus buat prepare portfolio. Nah, itu dia kenapa ya kalau di Indonesia tuh kok nggak ada ya? Ada nggak sih? Ada nggak Aku sih? nggak tahu. Kalau di aku portofolio benda doang tuh, nggak ini saya. Tapi kalau mau Di luar negeri sih ada sih kelas ada ya? portfolio. Ada ya? Basically itu ya merangkum semua kerjaan yang selama ya atau kerja karya yang selama di 4 tahun kuliahan yang kita masukkan ke dalam satu portfolio itu. Nah, jadi mata kuliahnya itu selama 1 semester bahas itu. Yes, betul. Itu kelihatannya gampang, cuma PR-nya banyak.
Oh iya tuh dia. Banyak. Jadi kalau yang di kita tuh sebenarnya ya kita mesti plan dulu. Ya basically mentuangkan diri kita ke dalam portfolio itu. Nah, Lalu kita boleh bilang disarankan sih kalau bisa nggak lebih dari 10 portfolio. 10 lembar maksudnya? Bukan 10 portfolio. Jadi 10 karya? tipe karya. Ya seperti itu. Hmm. 10 tipe karya. So di situ ya nggak cuman hanya apa yang dari grafik kita masukin. Jadi di situ dari dosen kita tuh dilatih untuk bisa foto. Jadi di saat Foto. itu kita foto portfolionya. Saat itu saya belajar fotografi juga tuh. Di akhir-akhir kuliah itu saya beli kameranya dan kita sewa itu lightingnya. Ya. Mahasiswa mandiri sendiri-sendiri gitu. Betul, ya. Wow. Sewa lightingnya, saya bawa ke rumah, ya kita foto satu-satu seperti itu. Dan di situ memang namanya banyak belajar tuh. Ternyata kalau karya-karya yang berkaca susah ya. Foto ya reflektif banget bro gitu kan. Perlu angle tertentu, Iya, jadi cahaya tertentu. Betul, jadi gak cuma hanya portfolio itu kayaknya fotografi kelas juga gitu kan. Jadi Sambil ya. sambil belajar juga cara bagaimana foto produk ya yang menarik. Dan beberapa karya kan juga udah lama kan. Jadi kita bikin dummy ulang dan beneran masuk ke dalam. Mungkin nanti gini deh, gue masih ada sih portfolio gue yang lama. Serius? Still have it here. Oh wow. I can show it to you. Boleh. Mungkin nanti bisa difoto juga ya, bisa dimasukin ke dalam podcast juga. Oke. Ya kita balik lagi ke Putri nih. Putri sebenarnya dari dulu tuh tertarik sama desain gak sih? Atau kebetulannya nyemplung ke DKV ITB? Mulai tuh kisaran SMA sih. Sebenarnya kalau gambar kan dari lama ya, kayak dari SD. Gambar ya. Gambar senang, tapi Wibu ya. aduh. Langsung jelup. Nggak salah sih. Tapi Oke. ya minat sih baru muncul SMA gitu ya. Kayak kita ikut ekskul juga ada acara. Akhirnya ternyata yang disuruh gambar diekspektasikan bisa bikin desain, terus kita kayak oke, kita bikin. Nah di situ mulai kayak ini seru ya. Kayak mungkin susah sih, cuma kayak oh mulai tertarik nih, udah mulai ini gitu. Oh, jadi emang dari dulu pertama dimulai dari gambar ya. Kalau Mas Baru dari gambar gak sih? Rata-rata orang yang suka desain tuh dari gambar gak sih? Sebenarnya gini, gue tuh masuk desain di awal tuh tidak ada rencana. Beneran. Jadi Jeng. basically ceritanya kalau di masa-masa gue SMA itu sebenarnya agak boleh dibilang kategori anak bandel ya. Ya sebenarnya jujur gue sangat ngiri dengan anak-anak zaman sekarang tuh, mereka kayaknya kalau lulus SMA tuh kayak udah ada tujuan. Gue mau masuk ini nih, gue mau masuk itu nih. Gue dulu enggak men, gue Serius? by the flow. Serius? Nah, sebenarnya yang masukin gue ke Academy of Art itu adalah kakak gue. Jadi kakak gue itu meminta satu surat itu tuh kayak di assess gitu loh. Jadi dikasih tes gitu loh. Oke. Dikasih tes, gue isi, taruh di pada akhirnya itu dikasih tahu, oh ternyata kamu tuh cocok tuh masuk ke dalam graphic design. Oh, nice. I went in. Gitu kan. Jadi kalau di masing SMA gue tuh, gue lebih demen tuh berkarya malah. Kayak misalkan nanti gue kasih lihat ada berapa kerjaan kalau bisa difoto ya. Nah ini tuh kayak misalkan gue dulu tuh suka dari korek api, gue bikin motor-motoran, gue lem. Oh. Jadi sedotan gue yang buat gasnya tuh gue jadi knalpot motor, rodanya gue kasihin karet. Nah kayak gitu-gitu. Jadi kalau dari orang tua gue tuh pikir, wah ini anak mau kemana nih? Kayaknya bisnis gak deh gitu kan. Kayaknya ini gak deh gitu kan. Jadi akhirnya ya gue masuk ke dalam desain art. Awal-awal gue kuliah pun gue masih bingung gue ngapain. Serius? Beneran gue tuh berbeda dengan kayak zaman-zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang tuh kayak udah tahu gue mau ngapain itu. Gue mau ngapain? Gue mau jadi programmer, gue mau jadi apa ya gitu kan ya. Dulu gue enggak, gue ikut aja. Ternyata pas masuk kuliah, oh gue demen ya. Gue masuk ke kelas kayak color and design. Oh ternyata gambar-gambar pakai kotak. Gue demen banget. Seru, iya. Bawa tas. Oh. Karena tas itu kayak semua itu kayak tools gue di dalam tuh, kayak penggaris gue lah, papan buat gambarnya segala macam. So I felt like an artist gitu kan. So dari situ gue boleh ngerti tuh masuk ke dalam graphic design. Gue masih nggak ngerti. Masih belum. Tapi gue demennya karena gue bisa pakai komputer. Yang dulu kan pakai Mac kan mahal ya. Gue bisa pakai Mac ya kan. Zaman dulu. Berarti kan dia. So from that on, jujur aja gue di pertengahan semester 2, 3 baru like, oh ini tuh graphic design tuh. Sumpah gue ya ini kesannya kayak bodoh banget ya, tapi that's the realitanya. Itu menarik. Jadi pengen nanya, dari yang mohon maaf bodoh kayak gitu tiba-tiba sekarang jadi Excel kayak gitu gimana ya? Jujur aja, ketika gue selesai kuliah akhirnya, karena memang kayaknya mentalitas gue tuh sangat spoiled ya. Gue lagi pikir ya bokap gue punya usaha, right?
ngapain gue sekolah susah-susah. Gue pikir ya setelah gue sekolah, ya paling-paling banter gue balik ke Indonesia, gue bantuin bokap gue. Udah kepikiran kayak gitu. Kira kayak gitu, right? Ya that kind of like, ya boleh bilang kayak spoiled kid mentality ya gitu kan ya. But in the end of the day, ternyata gue nggak pengen balik dong. Gak pengen balik. So setelah lulus kuliah, gue ambil S2. Nah dari situ gue baru pikir gue mau tinggal di Amerika. Gitu loh. Dan I don't want to go back to Indonesia. Awalnya begitu. Dan ketika gue pikir justru ke depannya itu gue pengen masuknya lebih ke marketing dan segala macam. Dan bokap gue udah bilang, yaudah lu nanti balik bantuin bokap. Dan dari situ gue ambil, that's why gue ambil gemology. Gue pindah ke LA, gue ambil gemology karena gue pikir gemology permata. Permata, batu-batuan, basically gemstones gitu kan. Ayah saya kan orang tua kita tuh toko emas. Right? Nah dari situ gue pikir mau balik ya udah palingan bantuin orang tua. Ternyata things didn't go that way. Enggak. It didn't go that way. So dari situ ya baru gue masih ingat banget nih, ini mungkin kerekam ya. Gue malah gak apa-apa nih. Ini mana kerekam ya. Jadi malah dulu Adam Mulyadi yang punya Egghead itu housemate gue. Apa? Housemate. Kita satu apartemen. Malah gue tinggalin semua buku-buku gue yang buku desain. Malah kalau bisa gue ketemu lagi, gue pengen balik bukunya minta balik gitu. Gue jual semuanya sama rak-raknya. Gue pikir di saat itu gue pas balik, gue pikir gue nggak jadi desainer. Oh my god. That I'm gonna be a designer anyway. Beneran. Gue jual semuanya ke dia. Boleh balik lagi nggak? Boleh dibalikin nggak, Dam? Kalau misalkan lu denger podcast ini, Dam, gue beli balik deh, Dam. Gue masih ingat gue jual $600, Dam. Dengan berapa banyak buku dan buku-bukunya, Dam. Oke. Saat itu gue balik, gue mikir gak mau jadi desainer. Awalnya gue balik, gue bantuin bokap. Habis itu ternyata it didn't go that well. So, gue balik dan ya cari kerja. Dan di situ gue bikin, ya untung gue masih ada portfolio yang gue cetak, dan that's where I use that portfolio. Oke. Ini bisa jadi satu tema podcast sendiri sih. Tapi masa lalu gitu. Tapi hari ini kita lagi mau ngebahas soal interview portfolio dari Putri. Nah, jadi kemarin itu ya teman-teman, si Putri itu menurut gue ya, dia ngebuat suatu effort yang jarang dilakukan sama anak-anak yang baru lulus sekarang ya. Yaitu effortnya apa sih, Putri? jadi boleh nggak sih bilangin? Gak apa-apa. Jadi user Rubik's Cube ya, istri ya. Yaitu Mbak Christine. Jadi kemarin itu pas lagi interview, mungkin panggil aja langsung habis ini ya. Kagum dengan Putri karena dia melakukan effort yang jarang dilakukan oleh anak zaman sekarang, yaitu memberikan portofolio dalam bentuk cetak ya. Oke, apa aja sih sebenarnya yang dijembrengin saat itu? Sebetulnya waktu itu tuh aku nyetak portofolio, biasa portofolio digital, terus juga CV, sama ini agak cerita sih soal itu. Iya dong. Ceritanya si portofolio itu karena aku lagi saat itu kerja di Bandung, dan waktu itu jauh nih sama percetakan. Akhirnya aku minta tolong sama ayah, tolong dicetak. Sebenarnya nggak ada masalah sih dengan percetakan itu, cuman kayak karena aku tadi nggak ditanya juga mau pakai kertas apa, kayak aduh takutnya jadi kurang nih. Jadi aku bawa aja nih, aku kebetulan punya beberapa freebies, jadi aku tuh kadang sama teman-teman komunitas gitu nyetak stiker, nyetak ada ini juga postcard segala macam. Nah mumpung itu masih ada, aku bawa juga sekalian, jadi istilahnya semacam sampel juga sih. Akhirnya aku pas interview sama Christine sama Pak Mario juga, aku masukin aja itu, aku jabarin di meja. Oke, jadi yang Putri lakukan itu sebenarnya jarang ya? Kapan terakhir kali ngeliat kayak gitu, Mas? Oh, honestly udah hampir 10 tahun lebih sih. Belum pernah lihat orang datang interview itu prepare. Nah, prepare. Jadi ya kata kunci adalah prepare-nya itu ya. Kalau Putri apa sih yang terpikir kenapa gue mau kayak gini kayak gitu? Karena orang-orang kayak gue bawa laptop aja kan, ada semua di laptop kayak gitu lah. Karena ketemu langsung sih kebetulan. Gitu. Kemarin interviewnya ketemu langsung. Karena ketemu langsung. Ada juga kok yang ketemu langsung tetap nunjukin laptop kok. Iya sih, bener. Nah Putri kenapa? Sebetulnya bisa dia sih kayak gitu juga dari pengalaman sebelumnya sih. Kayak aku kan sebelum kerja di sini sempat magang-magang lah beberapa kali. Kayak
kalau online ya mungkin kita paling mentok ya cuma bisa share screen aja kan. Tapi ketika kita ketemu langsung kan kayak agak sayang gak sih cuma ada itunya gitu. Sementara ternyata aku masih punya yang bisa aku cetak gitu. Jadi sekalian aja ditunjukin, barangkali bisa jadi tim. Karena aku pikir pada akhirnya kan mereka aku tidak dilihat dari hasil digitalnya aja gitu kan. Mungkin mereka mikir kayak gimana dengan kalau misalkan nyetak gimana. Walau aku mungkin ilmunya nggak banyak gitu, aku masih baru, tapi ya seenggaknya adalah yang bisa dipresent. Effortnya gitu ya. Iya. Oke, gimana Mas Mario? Itu dia. Jadi kalau misalnya menurut saya sih apa yang dilakukan sama Putri itu teringat ya dengan zaman masa lalu. Ketika seberapa sulitnya kita memprepare diri untuk bisa cari kerjaan sih. Nah, Kalau misalkan di luar negeri secara desainer itu kita kompetitif banget. oh iya. Why? Ya because di luar negeri desainer nggak banyak. So you really need to impress yourself. Apalagi kalau misalnya kita ketika mau masuk ke dalam agency yang bagus ya. Maksudnya kalau you walk in dengan seadanya, ya lu nggak akan nggak akan. Istilahnya nggak, you don't show the interest. Ya kan, misalnya untuk lu seriously mau masuk ke dalam satu usaha perusahaan itu. Gitu sih. Dan kalau si Putri sih sebenarnya sebelum aku datang kita kan sebenarnya itu kita interview nggak di kantor, di Starbucks malah. dia sudah Saat itu lagi libur ya saat itu. itu kali saat itu memang lagi libur ya. Tanggal merah ya. Tanggal apa ya? Aku juga lupa. Enggak sih, aku ambil cuti sebetulnya pas itu. Oh ya, aku lupa deh. Pokoknya itu hari pas memang libur menjelang tahun baru. Iya, menjelang tahun baru. Berpikir udah tutup. Dia bersediakan diri untuk mau diinterview. Itu Ya udah, gue juga oke lah, orang udah mau ya gue datang. Dan ketika aku datang di Starbucks, dia sudah siapin ya itu karya-karyanya Putri secara stiker, postcard dan segala macam tuh di mejanya. Which is bagus sih. Maksudnya di awal pun ya misalnya sebagai kita desainer ngelihat karya-karya yang tanpa dia udah mesti ngomong diceritakan, itu udah kelihatan keseriusannya. Sama juga bisa kelihatan, oh ternyata itu kamu execute sendiri kan ya, atau ya kan cara dia potong, berarti at least lu udah ada printout, berarti gua ngerti lu bisa FA. ya kan nggak mungkin dong dia nggak bisa FA tuh bisa ada something yang ini. Jadi udah kelihatan beberapa skill-skillnya tuh di depan. Dan keseriusannya itu udah boleh bilang kalau lu beli barang ya, itu udah 30%, 40% tuh udah kayak orang udah berkenan. Jadi Gitu. poin lebih yang tanpa lu mesti ngomong. Tanpa ngomong. Kan, present, baru datang udah wah poinnya twing. First impressionnya. First impression. Nah, itu yang penting ya. Nah, setelah itu ya baru dia mulai presentnya, baru dia Putri memberikan arti daripada apa yang dikerjakan. I still keep her things. Jadi terakhir kita selesai interview pun juga dia kasih ke kita. Wah. Gue masih terima dari dia satu envelope yang ada CV-nya. Oh. Ada resumenya. Itu gue nggak pernah terima main sekarang. Tadi barusan gue interview, sorry ya kalau yang nanti masuk. Tadi gue interview aja gue nggak dapet CV apa-apa. CV-nya online semua. Oh wow. So, I don't know ya. I think the old practice bagi kita sebagai designer. Zaman apa saat ini ya, zaman ini kayak. I think still a good touch ya. Bukan ini sih nggak mandatory, tapi menurut gue it's still a good touch. Betul. To show how you really present yourself. Nah, gitu sih. Ya Putri, menurut kamu kenapa sih ya anak-anak zaman sekarang tuh mungkin anak-anak sepantaran kamu tuh kalau lagi ngelamar kerjaan tuh kayak mereka tuh seadanya kayak gitu. Kalau dari yang aku biasa dengar dari cerita teman-teman sih memang mereka kesulitan nyari referensi sih. Referensi. Karena maksudnya ketika mereka apply, kadang tuh kayak habis apply kita mau presentnya gimana, itu kadang buat mereka tuh masih sangat sulit gitu. Mereka tidak terpapar referensi yang baik dan banyak ya. Dengan kamu sendiri gimana? Kalau aku sih biasanya mau nanya temennya udah kerja sih, kayak kalau misalkan ngirim di email aku gimana ya, misalnya aku kasih kayak draftnya lah, draft text itu aku kasih ke teman kayak ini udah enak belum ya dibacanya, kayak gitu. Nah tandanya kalau yang seadanya itu tuh mereka tuh memang nggak nyari referensi ya. Mereka tuh kayak menurut gue cara gue kayak gini sehari-hari ya udah gue pakai cara kayak gitu. Kalau misalkan gue boleh berkata, mungkin ini ada yang nggak suka sama kata-kata gue. Alright, tapi I'm just gonna spill it out. Okay. Menurut gue males. Kemalasan ini memang tahun ke tahun ini memang ya manusia itu menjadi males ya. Ya. Itu kan. Adanya sekarang, zaman dulu tuh masih ada portfolio itu dibikin dari ISO. Tahu nggak? Electronic
book. Oh, ya. Right? Itu masih oke, menarik ya dari offline yang namanya printed physical menjadi online. Tambah niat. Oh, izu. Ya, Ada ya, yang ya, misalkan ya. oke nggak izu dibikin jadi website. Website. Oh, still nice. Tapi tambah sekarang tambah males gitu. I don't know why. I felt that niat cari kerjanya itu nggak ada. Nah, Tapi ya istilahnya in the end some of them dia still very pede banget untuk kesannya ya I don't know ya, kalau menurut gue sih kayaknya males aja males ya. gitu sih. Nah kalau menurut gue referensi I think yes and no, karena kan gue masih terdidik di mana pas aku kuliah itu di tahun 98 ya, masuk kuliahnya itu internet tuh belum ada. Maksudnya belum secanggih sekarang, belum ada Pinterest bro. Ya kan handphone aja nggak ada, namanya BlackBerry belum ada itu, right? So it means that kalau misalnya gue mesti ngedesain sesuatu, either gue ke perpustakaan atau kalau di Amerika kita beli buku di fotokopi, Fotokopi. right? Yes, itu Wow. reference kita, Iya sih, bener sih. right? Mana ada kalau sekarang gimana? Enak kan, gampang. Lu ke Behance, Pinterest. lu ke Pinterest, lu ke Google aja, you can see so many things, right? Itu privilege itu kapan kamu mulai dapet? Which is just this recent decades ya, Iya, iya. berapa puluh tahun yang belakang ini. Zaman kita tahun 2000 tahun 98, tahun early 2000, internet pun juga Mr.com masih baru banget, Betul. right? Sebagai kita desainer itu gua nggak segampang privilege sekarang yang lu punya segitu banyak support secara free pick lah, Shutterstock lah, whatever you can find online. Seperti itu loh. Dan menurut gua sih ya, if you have reason lu adalah nggak ada reference, gue bilang males sih. Gitu. Jadi privilege yang ada yang kita terima saat ini tuh ngebuat generasi baru sekarang tuh jadi males ya. Sebenarnya itu sih kalau aku lihat sih sebenarnya jadi desainer di saat-saat zaman dulu, apalagi kalau saya lihat senior-senior saya yang lebih lagi dulu ya, yang zamannya yang namanya belum ada internet, right? Apalagi zaman dulu tuh kita masih ada software namanya Quark Express, kalau misalnya lu pernah denger, right? Work. Which is zaman dulu tuh kita nggak segampang sekarang, cari foto nggak segampang sekarang bro. Zaman dulu pakai brush ngedesain. Iya, a lot of teknik yang kita dapetin, apa enggak zaman dulu guru gue pernah ajarin gue, bagaimana sih bisa dapetin background yang menarik. Lu beli majalah, lu potong, lu bagi 4. Nah lu kan akan dapetin potong-potongan yang aneh-aneh tuh. Nah itu di scan bisa menjadi grafik-grafik yang aneh. Nice. Nah, itu jadi background. Nah itu segitunya. Tapi sekarang cari background gampang ya. Background ke Google, lu tinggal download atau background tambah HD wallpaper, gampang. Dan Right? Nah itu aja masih banyak orang yang masih nanya bagaimana sih dapetin grafik-grafik yang menarik, right? Istilahnya kalau sekarang tuh kayak instansiasi itu tuh menurut gue tuh membuat orang jadi malas sih. Itu sih. jadi penyakitnya atau musuh utama dari lu bisa diterima kerja atau enggak sebenarnya males atau tidaknya. Tapi itu, desa kalau misalkan Mas Andri, kalau misalkan dari sisi kita, ketika aku dapetin portfolio, most of the time kalau yang aku lihat adalah final product, final project. Yang namanya yang udah cakep. Kalau di zaman dulu kita ketika di portfolio kelas itu banyak kan agensi yang di luar negeri atau studio yang di luar negeri, mereka tuh lebih mau tuh thinking proses kamu seperti apa. Prosesnya kayak gimana? Iya. Jadi kenapa 10 karya yang aku masukin bukan cuma final product doang, tapi they will ask you bagaimana sih lu bisa dapet sampai packaging ini. Proses lu seperti apa? Sketsa lu seperti apa? Di belakang pemikiran kamu kenapa bisa jadi seperti ini? Nah itu aku masukin. Jadi that's why aku mau banget kasih lihat my old portfolio. Nah itu sketsa-sketsa dari awal, dari aku cari nama segala macam. Wow. Nah itu kita masukin sampai produknya terakhir. Maupun kalau misal identity design nih, aku kasih tahu aku pernah bikin kepikiran logonya gini nih, yang kepilih yang kesini melucut. Prosesnya ya. Kalau misalnya desain itu is not about only the final product. Final product itu bisa aja lu bohong. Juga bisa betul, aja bukan lu yang kerjain, betul. bisa aja lu teamwork dengan teman-teman lu tapi lu akuin itu project lu. Seperti itu. And then you tell the world that that's your project. Iya. Seperti itu loh. Betul, bisa banget ya kayak gitu ya. So, nah untuk menghindarkan itu ya itu proses gak bisa dibohongin bro. Ya kalau lu gak bisa ceritakan proses satu desain, ya berarti lu bikin apa? Nah, berarti ya. lu desainer atau bukan gitu? Mendesain Bukan sesuatu desainer gitu. bagus sih, tapi berarti desain lu gak ada meaningnya bro. Gak ada Kayak misalnya lu meaning. lihat mobil, kan tiap kali kita ada mobil baru, pasti kan dikasih tahu ya. Wah dia punya konsepnya apa ini ono. Kalau itu orang yang bukan desain mobil ya, oh ya, my new car, nice, bye.
So what's the concept? Iya. Ya gak ada konsep kan lucu ya, maksudnya berarti gak ada arti, gak ada story-nya. Seperti itu sih. Oke. Kalau misalnya kita kan tadi kita ngomongin soal portofolio gitu. Kalau misalnya saat interview kan kayak jadi kayak barusan aja nih Mas Mario tuh interview. Oke, kalau Temen kamu loh itu. temennya temen bukan loh. Nah kalau Putri gimana Mas waktu wawancara sama Putri interview langsung gitu secara verbal di pembicaraannya itu gimana waktu itu ya? Pembicaranya dewasa, she knows what she dengan kapasitasnya aku respect maksudnya, dan di awal itu first impression is important. Ya namanya ya everything is first impression ya, maksudnya ya kalau kamu ketemu cewek, cowok kan pasti kan first impression kan. First impression tuh Seksi. bukan itu Mas. Itu maksudnya first impression itu udah bagus ya, itu aku bilang 100%, 30-40% tuh aku udah demen ya. Iya, betul. Dan next lagi dengan karakteristiknya, next lagi dia bisa ceritakan one by one dengan karyanya dia, dan apa yang dia lihat yang di printed dia juga jelasin bagaimana sih. Habis itu oh ternyata karya yang di printed itu yang lucu-lucu itu dia yang gambar juga. Nah kan ada proses sketsanya, kalau saya ingat banget sketsanya dikasih tahu sampai diwarnakannya gitu kan. Nah itu sangat respectful, for me that's what I respect. Oke, jadi terakhir nih Mas Nia. Jadi saat lagi interview, karena kan Mas Mario bagiannya interview ya, interview tapi yang paling ujungnya ya. Mas Mario tuh melihat calon yang mau masuk itu tuh dari apanya sih? Kalau soal kita ngomongin soal itu ya, cara bicara ya, yang dilihat tuh apanya? Apakah pola pikir dia lancar atau tidaknya, cerewet atau tidak? Kalau itu bagus, that's a good point. Pertama sebenarnya kalau dari sisi kita, karena namanya kita perusahaan, definitely personality-nya. Personality, kelihatan dari cara ngomongnya dari ya? cara behavior, dari bagaimana dia Putri respon, ya ini itu Bukan Putri sih, kita umum aja bisa. umumnya. Kalau dari sisi kita sih personality ya Mas. Personality-nya. Ya, maksudnya kalau biarpun lu desainnya jago banget, tapi karakter lu nggak cocok sama kita, susah kita kerja barengnya. Petatang petenteng gitu, males pasti ya. akan sulit jalannya. Ya kayak misalnya tuh andai kata ada wanita cantik banget, tapi nggak cocok sama lu tetap mau paksa. Biasanya sih enggak. Ya udah, berarti kan bukan kecantikannya atau bukan seberapa. Nah itu loh dari sisi kita sih, karena a good team for me is when the team can be together. Right, jadi starting in a good point yang bisa kita ajak ngomong, kita ketemu tiap hari. Right? Gimana lu ketemu sama orangnya udah gak demen, dan lu mau kerja bareng, is tough. Jadi ini apa soal kayak enak diajak ngobrol apa enggak, atau soal apa sih sebenarnya? Ya secara karakternya tuh cocoknya secara Malaysia humbleness-nya. Apakah orang ini tuh bisa dilatih apa enggak? Karena kan ketika mereka menjadi tim kita, mereka kan investment ya. Mereka kan istilahnya kayak Putri is my investment. Right, kita grow together. Gitu. Maksudnya ini beda loh, ini kan desainer. Kalau misalkan dia adalah sebagai ya pekerja yang lain ya mungkin yang kalau misalkan pekerja keras ya mungkin gua nggak peduli. Cuma kalau ini kan kita lebih intelektual, kita adalah kantor ya boleh bilang, yang we gonna meet every day. Nah ini aku lebih cocok karakternya dulu, secara bisa nggak nih kita cocoknya. So itu yang pertama. Kedua adalah dari sisi yang ini bagaimana nih dia bisa grow nggak? Kekurangannya di mana? Pasti kan kita ada ekspektasi, dia juga ada ekspektasi. Mungkin ya di awal-awal kita masih belum pas. Dari situ kita sampaikan. Ya ekspektasi ini kamu bisa nggak nih berapa tahun, berapa bulan, bisa belajar nggak, seperti itu sih. Nah itu yang mesti kita sampaikan. Tidak kecocokan itu adalah tidak ada ekspektasi yang pas. Ekspektasi. Betul. Ya kan ketika dia desain keluarnya kok jelek. Gini loh. Ketika dia desain keluarnya jelek, sometimes adalah ekspektasi kita sampaikan tuh nggak pas atau belum tersampaikan dengan baik. Gitu. Nah bisa juga nggak selalu dari desainernya, juga bisa yang dari kita yang mendirect. Nah itu dia ya. Jadi don't always see that the problem is other people. Nah, right. So see also apakah kita directnya udah bener belum nih? Apa ekspektasi sudah sampai belum? Nah juga dari Putri juga apa yang nanti yang kita andai kata sudah kerja bareng ya, apa yang di deliver bagaimana? Apa yang kurang, apa yang enggak? Nah di situ yang mesti kita grow together-nya di situ.
gitu loh. Kalau di ini sih dari sisi saya begitu ya Mas ya. Jadi bukannya arti oh ada project gue lempar, gue nggak peduli, lu bisa nggak bisa. Mungkin ada yang kayak gitu tapi gue nggak. Ada sih ya. I still guide. Ya kayak kita kan ada berapa yang kita lagi kerja ini. I still guide her. Kita masih tukar pikiran. Malah aku udah sering kayak tadi kan kita lagi bikin satu identitas bareng ya. Gue bilang kayak kamu mulai dulu aja dari shape-nya dulu. Kamu nggak usah pusingin yang lain. Gitu. Dari shape ini kan udah punya prinsip poinnya apa nih yang kita mau wujudkan ke dalam satu logo ini, gitu kan? Nah dia mulai dari shape-nya. Kemarin sudah sketsa cukup banyak. Aku lihat oh shape-nya ini. Menurut kamu gimana? Masuk gak poin-poinnya dari apa yang klien mau? Nilai-nilainya ya value-nya. Wah. Oh masuk. Sekarang kamu di tahap masuk pewarnaan ya. Ya coloringnya. Ya warna dari ikonnya ini. Nextnya kamu juga udah mulai tipografinya apa. Nah itu pelan-pelan. Nah itu kita bagaimana kita membimbing dia. Gitu loh. Apakah semua perusahaan desain tuh kayak gitu Mas? I don't know. Nggak tahu. Beneran Makanya nggak tahu. ini dari sisi kita. Beneran nggak tahu. Nah, kalau ini yang aku dapat dari dulu ya, ini kan kita kan pernah dari kuliahan kita. This is how my dosen aku ngajar aku begini. Ya, itu aku very nice loh cara ngedirectnya loh. Maka ini beda-beda. Aku nggak bisa bilang my way is the best way. Tapi for me ya karena kita jalan, this is my effective way seperti ini. Kayak setiap perusahaan mungkin atau setiap pemilik perusahaan punya cara efektifnya masing-masing kali ya. Iya. Nah ini aku nggak bisa bilang kita punya cara kita tuh the best nggak. Cuma kalau menurut gua efektif di gua ya some way ya. Kamu juga rasa gimana kemarin ketika kita direct? How do you feel? Efektif. Kayak ini kan buka-bukaan aja, aku maksudnya masih Boleh. bilang baru ya di agensi gitu. Jadi pasti ada banyak penyesuaian gitu. Kerja atau bagaimana direksi artistiknya. Kemarin sih buat aku jauh lebih clear ya karena kita jadi kayak oh oke, kita fokus di sini dulu terus kayak jadi kayak kita bisa nyocokin kan dari si simbolnya kemudian ke tipografinya gimana. Oke. Dari situ juga bukan cuma gue doang kan kita ada creative director sama art director. Kita pandangan sudut seperti apa. Nah dari situ juga kemarin sih sempet juga apa yang dibikin dari Putri, aku minta creative director coba juga. Jadi istilahnya ya combine. Nanti kalau misalnya udah ada touch point, balikin lagi ke Putri, ya Putri selesaikan. Nah ini di awal dulu nih, baru nanti tahap nanti visual grafiknya seperti apa, letakkan ke dalam nanti kan ada aplikasi yang lain-lain lagi seperti itu sih. Nah, kalau menurut gue sih jalan bareng seperti ini, I think lebih baik. Seperti itu loh. Jadi set expectation. Ya, maksudnya gini loh, she is gonna be my extension hand. Kalau dibilang she can execute what I execute, ya mungkin enggak ya, jam terbang berbeda, ya kan ada kata berbeda. Ya I need to bukan lower down my standard, tapi for her to keep up untuk berapa poin-poin yang dari Putri bisa ngikut. Dengan desain lagi sama seperti itu. Semestinya has to be this way. Gitu loh. Oke. Hari ini dapat pelajaran banyak, khususnya untuk kamu yang mau lagi masuk ke perusahaan ya. Jadi musuh utama kalian adalah males. Jadi dikelola rasa malasnya dengan baik. Betul. Kalau males itu kalau gue tambahin sedikit, males sama pinter itu tipis. Mirip. Gimana tuh? Ya maksudnya gini, kalau zaman sekarang memang I don't say kita selalu mesti work hard. Kalau zaman dulu Ya, orang ya. kerja keras kamu jadi orang sukses. Iya. Kalau kerja keras itu adalah Ya, benih dari segalanya. Banyak orang yang udah kaya bro. Oke. betul Tapi kerja juga. keras nggak selalu. Tapi kerja keras musik kalau boleh kata adalah commit sama persistentnya. Dan setelah itu adalah ya bagaimana kita work smart juga. Ada yang sekarang bukan artinya iya kan zaman dulu kan itu kan kamu kan nggak punya internet itu salah lu. Iya betul. Tapi adanya sekarang justru semestinya apakah kita should be much better, much faster. Seharusnya much better ya. Iya kan, much something yang lebih ya most matter ya secara bagaimana kita bisa mengeksekusi sesuatu. Tapi kalau misalkan dengan gaya gue yang dulu dengan teknologi yang sekarang, tapi lu produce masing sama, itu gue pertanyakan, gitu kan? Berarti kalau andai kata if I can go back in time dengan teknologi sekarang, gue mungkin ya siapa tahu ya, I might be even a super designer, right? Nah ngerti nggak? Right? Cuma keadaannya sekarang ini malah teknologi sekarang udah gila banget, sekarang udah ada Midjourney lah, DALL-E lah. Apalagi dua ini copywriter udah ChatGPT lah, right? Semuanya Dan lu bisa. masih lama kerjanya. Then I'm questioning, is that your passion? Nah, iya, mungkin itu bukan passion kalian, guys. Well just saying gitu kan. I'm just saying gitu kan. Gitu loh.
Oke. Mas Mario, ada kata terakhir nggak nih supaya para orang yang mau ngelamar kerja itu bener? Kalau menurut gue sih show your best, be yourself, show your best, jangan ngebohong. Gitu. Banyak orang yang mungkin try to impress and they tend to lie, gitu kan? They tend to lie. Kalau untuk portfolio, kalau menurut gue, nah ini salah satu hal yang mungkin gue mau titip gitu kan. Andai kata if you are serious into one spot, ya mungkin andai kata kalau kita kan kayak di Rubikub kita kan branding, right? Ya mungkin ya portfolio yang lu siapin adalah ya di situ. Branding Misalnya. misalnya. Jadi kalau sekarang tuh gue lihat tuh portfolio tuh kayak palu gada. Kayak like, wah lu semuanya bisa. Semuanya ada. Semuanya bisa ya. Maksudnya I don't know ya. Maksudnya gue juga kayak kemarin gue bilang, gue selama ini udah 24 tahun di dalam bisnis ini pun gue nggak bilang gue semuanya bisa loh. Gue tetap hire photographer loh. Right? Biarpun gue bisa moto. Right? Gue tetap hire copywriter. Ya biarpun gue ada ChatGPT, tapi kan pemikirannya itu loh. Iya. Gue beli. Gitu. Bukan software. Software bahasa mungkin ChatGPT lebih bagus. Tapi can ChatGPT write what? Story yang ada human emotionalnya. Nah itu dia. Itu kan nggak gampang. Jadi remember tools and beneran secara profesinya itu berbeda. Gitu. So kalau aku titip adalah fokus deh. Menurut gue kayak banyak kan sekarang tuh apalagi nggak tahu ya, karena kayak banyak banget yang nge-apply itu kayak pasti di belakangnya ada sosmednya. Gitu. Portfolio sosmed itu kan semuanya kan. Kenapa ya? Right. For me, I don't know, just go back. Kalau misal gue sih kalau bisa, when somebody hire you, it's not about just the outcome, tapi it's the thinking. Karena in the end of the day, people pay you thinkingnya itu loh. Iya. Mindsetnya kita. Bisa nggak sih kayak sekalian aja kayak di portofolionya itu fokusin aja di thinking kalian kayak gitu. Betul. Itu bisa menarik perhatian nggak sih? Ya proses ya. Jadi proses thinking itu adalah prosesnya gitu. Jadi how you get there. dibahas lebihnya itu soal prosesnya gitu. Betul. Jadi hasil akhirnya ya satu lembar aja kayak gitu untuk nunjukin. Mungkin bisa lebih dari satu lembar. Tapi menurut gue jadi nggak branded. Kalau sekarang kan, aku bisa gambar, aku bisa foto, aku bisa motion grafik, aku bisa bikin ini loh Instagram loh. Aku juga bisa bikin logo, aku juga bisa brosur ini like. Juga pernah main. Ini kalau agency cari kerjaan kayak gitu lucu kan? Oh iya. Aku bisa. Gue mendingan gue fokus. Ya gue branding. You have a company problem, apa problemnya? Maupun itu seginya corporation, restoran. Aku fokus, right? Yang lain itu pretelan bro. Pretelan aja. Right? Kalau if you still show me, misalnya very decent thing, berarti kan level lu masih di bawah. Sorry to say ya, bukan yang menjelekan. Kalau gue masih questioning lu cara nyetir mobil, lu jangan nge-apply gue pembalap. Nah, kayak gitu. Bener, iya. You still tell me about ini gigi. Jadi lu masuk. Ini kopling ya? Ini kopling. Like, so, itu sangat fundamental. Iya, betul. Tapi mindsetnya, bagaimana jadi kamu pembalap, itu yang gue beli bro. Endurance lu, filosofi lu, bagaimana bisa lu lebih cepat dari orang lain. Dengan kendaraan yang sama. Iya betul. Itu yang gue beli bro. Yang itu yang kita mau dari segi namanya pemikirannya ya. Oke. Ya, gitu. Oke. Episode hari ini sampai sini dulu. Karena kayaknya Putri harus lanjut kerja. Kelamaan kita nanti. Hari ini Jumat kita ada town hall. Wah, abis ini kita main game atau training. Oke, Putri terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf diganggu jam kerjanya. Kamu dapat izin langsung ya. Tenang aja. Kan ada bukti kan ya. Di sini Pak. Oke guys, kalau kalian punya ide kita mau ngebahas apa di konten YouTube channel kita, tulis di komen ya guys ya. Kalau gitu sampai sini dulu, gua Adri, ada Mario dan ada Putri. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di episode berikut ya. Thank you. Those out.